tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sedikit lagi aku jatuh, ombak besar hampir menelanku. Ku hilang tak
tak tahu bulan, tapi ku dipegang. Tak ada lagi yang ku pinta selain Kau Tuhan, selalu sertaku bersama dalam bahtera. Takkan ku takut di dalam gelapku, di keraguanku, ku temukan terang-Mu Tuhan. Di dalam badaiku, dalam gelisahku, ku temukan kekuatan yang memberikanku damai di hatiku, damai-Mu.
Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini, kalau hari ini kita masih boleh datang, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman, apapun keadaan kita saat ini, baik atau buruk, Tuhan itu tetap baik. Jesus is a beautiful Savior. Mari saat ini kita siapkan hati kita angkat pujian kita kepadanya. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus, 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 beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus, Jesus, you're my Savior, my Savior, Savior, Redeemer, you are God, you are God, Savior, Redeemer, you are God, Savior,
Redeemer, you are God, you are God, Savior, Redeemer, you are God, you are God, and we will sing forever. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus, Jesus, Jesus. Perjalanan mengikut Kristus bukanlah perjalanan yang mudah. Ada salib yang harus kita pikul, ada penderitaan yang harus kita jalani. Tapi itulah teladan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu taat sampai mati. Bagaimana dengan kita anak muda? Maukah kita mengikuti teladan Kristus untuk taat sampai akhir hidup kita? Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan boleh menuntun kita menyadari penyertaan Tuhan dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Biarlah kita boleh mengerti rencana Tuhan yang sudah Tuhan sediakan dalam masa muda kita. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa
surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Seringkali ketika kita mencoba untuk taat, banyak cobaan yang kita hadapi. Jatuh bangun dalam dosa kita alami. Tapi teman-teman, Allah akan selalu menyertai kita. Maukah kita taat kepada Tuhan, mengikuti teladannya, khususnya dalam masa muda kita? Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Amin. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mari teman-teman sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu sejenak berbicara masing-masing kepada Tuhan di dalam hati. Bapa di surga, di pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, mengakui setiap segala kesalahan yang kami perbuat selama 1 minggu ini. Kami memohon ampun kepadamu Tuhan, jika kami tidak memiliki hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kehidupan kami menyakiti orang tua kami, menyakiti adik dan kakak kami, menyakiti hati sesama kami. Kiranya Tuhan ampuni kami pada pagi ini, sehingga ibadah kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di pagi ini Tuhan sudah mengampuni kami. Dan Tuhan tolong kami agar kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu,
karena rencanamu indah bagiku. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini bersama-sama kita membacakan janji pengampunan dosa yang terambil dari Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-13 hingga yang ke-14. Kita akan membacakan secara bersama-sama. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saat ini teman-teman bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Halo, suaranya masuk ya, Ci? Masuk. Masuk ya, cukup jelas. Kalau cukup jelas boleh dikasih jempol atau clap ya, ada reaction di bawah Zoom. Atau kalaupun nggak jelas silakan dikasih reaction aja, nggak apa-apa biar tampaknya rame ya di ibadah connection dan youth malah bukan connection atau siram ya, tapi youth ya secara khusus. Nah teman-teman. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Wendy, mahasiswa praktek 1 tahun. Jadi secara online mungkin untuk selama masa pandemi ini kita akan bertemu secara online. Nah, jadi jangan bosan nanti kalau wajah saya ada di pojokan karena nama saya W. Jadi pasti kalau di Zoom itu paling belakang. Nah, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama masuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini ada anak-anak muda yang mau berkumpul, mau bersekutu, mau kembali bersama Bapa sebagai tubuh Kristus. Bertumbuh di dalam Engkau dengan hadir Bapa di dalam ibadah online ini. Bapa, hamba berdoa Tuhan Kau yang boleh berkati, Kau yang boleh sertai, Kau yang boleh tolong sepanjang pemberitaan firman ini. Setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing, setiap kami yang mungkin sedang melayani, setiap kami Bapa dimanapun kami berada. Saya percaya Allah yang boleh menolong setiap kami melalui Roh Kudus-Mu saja ya Bapa. Melalui Roh Kudus kami boleh diberi pengertian, bersama-sama boleh belajar bagaimana menjadi murid Kristus yang sejati di tengah masa muda kami. Tuhan pakai kami. Begitu juga hamba-Mu yang terbatas, Engkau yang boleh pakai Bapa, supaya apa yang boleh diberitakan Tuhan boleh menjadi berkat dan pertumbuhan Bapa di dalam hati kami. Berikan kami hati sebagai tanah yang baik, yang boleh diberi pertumbuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, ini permohonan kami, biarlah Engkau yang boleh sertai Bapa sepanjang pemberitaan firman ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya akan share slide. Cuman ini karena laptopnya ditegakin agak sulit ya. Jadi sebentar. Share screen. Word. Nggak ada. Oke. Sudah kelihatan semua. Ya, jadi tema yang diberikan pada saya hari ini adalah worth it. Kita mari bersama-sama kita buka dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Kita buka Alkitab kita. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh, mereka tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang,
yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Berbahagialah setiap kita yang dimanapun kita berada saat ini, yang membaca, merenungkan, dan pada akhirnya mempraktekkan firman tersebut dalam keseharian kita. Teman-teman, di masa pandemi ini, salah satu kata yang sering saya dengar ya, adalah ini teman-teman. Long distance relationship ya, LDR. Tunggu, saya sedang beradaptasi dengan kamera, karena biasa di atas, tapi ini laptopnya Ray ternyata kameranya di bawah nih. Jadi mohon maaf ya, ini mata saya agak kemana nih. Sekarang eye to eye ya, ini sekarang eyes to eye sekarang kita nih. Nah, ini kata LDR ini sering kita temukan, teman-teman. Bahkan kita sekarang aja long distance relationship, teman-teman, di tempat masing-masing, dan saya secara live berkhotbah di gedung Connection ini. Nah, teman-teman, saya mau cerita sedikit tentang LDR ini. Rasanya LDR ini tuh sebuah perasaan apa ya? Saya mendefinisikan sebagai perasaan yang mungkin jauh di mata tapi dekat di hati ya. Nah, saya men-sharingkan pengalaman saya LDR dengan mantan saya yang sekarang adalah istri saya. Jadi kami sudah tampaknya sangat experience. Saya nggak tahu apa di antara teman-teman ada yang lebih berpengalaman lagi mengenai LDR, karena saya dan pacar saya dulu menjalani LDR selama 3,5 tahun. Jadi setelah saya tembak, kemudian dia job kemudian saya tinggal pergi studi di saat selama 3,5 tahun, dan sampai pada akhirnya kami sekarang menikah. Nah, teman-teman, yang saya mau katakan begini, teman-teman. Selama masa LDR tersebut, banyak sekali hal yang terjadi. Tentunya teman-teman juga mungkin sekarang yang LDR, ayo boleh acungkan tangan jempol. Selama masa LDR ini banyak terjadi. Ada senang, susah, ada tertawa, ada menangis, ada mungkin konflik, tapi juga ada pemulihan relasi. Apalagi kalau misalkan ketika kami ya, pengalaman kami, ketika kami sedang sama-sama keletihan, biasa tingkat tuntutan, level tuntutan itu akan sangat tinggi, sehingga kita sangat expect atau sangat membutuhkan perhatian dari pasangan kita. Tapi kondisinya adalah sama-sama membutuhkan. Pada akhirnya apa? Saling menuntut, dan pada akhirnya konflik, teman-teman. Itu yang sering terjadi. Nah, nggak heran, biasanya kelelahan dari relasi itu sering terjadi, teman-teman. Jadi kelelahan berpikir bahwa, apa ini ya? Apa disudahi saja relasinya, gitu. Nah, hal itu terkadang terjadi, teman-teman. Tapi yang menarik begini, teman-teman. Di dalam LDR ini, dari pengalaman saya dan pada akhirnya menikah, saya mendapati begini, kalau saya flashback ke belakang, kalau saya melihat lagi ke belakang, sebenarnya LDR ini ketika saya jalani, ketika saya akhirnya hidup bersama dia, dan melihat bagaimana ternyata pribadinya begitu baik, saya tahu, teman-teman, kesusahan saya, penderitaan saya, kelelahan saya, konflik-konflik yang terjadi, itu tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan sekarang bisa hidup bersamanya. Relasi itu worth it, teman-teman. Relasi itu worth it. Nah, teman-teman, hari ini kita juga akan berbicara tentang hal yang worth it, yang layak, yang pantas, yang perlu kita perjuangkan atau layak diperjuangkan. Saya nggak tahu bagaimana mendefinisikan worth it di dalam bahasa Indonesia. Tapi mungkin layak diperjuangkan itu kalimat yang oke ya. Sehingga gini, teman-teman, jadi ketika kita berbicara tentang hal yang worth it, itu berarti penderitaan kita atau mungkin masalah, pertikaian, atau mungkin tekanan yang terjadi pada dalam hidup kita sekarang ini, itu tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan hal yang akan kita terima. Nah, itu yang kita sebut dengan worth it. Termasuk kita juga, teman-teman. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang ngakunya ya, yang telah menerima Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada hal yang worth it, yang perlu kita nantikan, yang perlu kita perjuangkan, teman-teman. Itulah yang mau kita bahas pada firman hari ini. Nah, teman-teman, saya yakin minggu lalu juga kita sudah sama-sama belajar ya tentang kehidupan jemaat surat Petrus ini menulis. Jadi, Petrus ini menulis kepada jemaat-jemaat yang tersebar di Asia Kecil. Mereka mayoritas adalah orang-orang yang bukan Yahudi, kemudian mereka convert, mereka menjadi believer, mereka menjadi orang percaya, dan mereka tersebar di Asia Kecil. Tapi bukan menjadi hal yang mudah, teman-teman, mereka hidup sebagai orang Kristen. Why? Pertanyaannya mengapa? Karena begini, mereka hidup di tengah tetanggaan dengan orang-orang Yunani dan juga orang-orang Romawi, di mana ketika mereka, sebagai mereka mengaku iman Kristen, kemudian mereka juga mengalami permusuhan, penindasan, penderitaan, dan pelecehan. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka mengalami hal ini sebagai orang Kristen?
Gini teman-teman, mereka mengalami hal ini karena mereka harus berubah, mereka harus memiliki sebuah hidup yang baru. Mereka berpindah dari yang namanya old life menjadi new life. Perubahan ini tentu diharapkan dari setiap pengikut Kristus, bahkan kita pada hari ini, bukan? Jadi mereka yang mungkin dulu hidupnya di dalam ketidakkudusan, kenajisan, sekarang mereka harus hidup kudus. Yang dulu mungkin mereka jadi bos yang semena-mena dan otoriter kepada anak budaknya, sekarang mereka harus mengasihi budaknya. Mereka mungkin dulu adalah suami atau istri yang dalam tanda petik menindas pasangan mereka. Mereka sekarang harus mengasihi istri, bahkan sesama dan budak mereka, teman-teman. Nah, perubahan yang besar ini, yang terjadi ini jelas membuat mereka menjadi seseorang yang di komunitas mereka tampak berbeda dengan orang-orang yang non percaya. Di waktu yang sama orang-orang non percaya mungkin memperlakukan budak mereka dengan semena-mena. Mereka mungkin menindas istri mereka, mereka mungkin tidak mengasihi sesama mereka, mereka menyembah berhala. Jelas ini perubahan yang sangat signifikan, sehingga ini menghasilkan penolakan dari orang-orang non-Kristen kepada mereka. Nah, kepada orang-orang inilah teman-teman, Petrus kemudian menulis surat ini untuk apa? Untuk memberi penguatan, untuk memberi dorongan bahwa di tengah penderitaan ini, di tengah ketika engkau menderita karena beriman, engkau menderita karena iman engkau di dalam Kristus, itu semua worth it. Itu semua layak diperjuangkan. Pertanyaannya sekali lagi saya tanyakan, kenapa layak diperjuangkan? Itu menjadi pertanyaan besar yang akan coba kita sama-sama pelajari pada hari ini. Saya pikir teman-teman, kalau kita melihat konteks pada zaman ini, kita pun tidak sedikit ya dari antara kita mungkin yang sekarang mengalami penganiayaan, teman-teman. Dalam tanda petik mungkin pelecehan, atau mungkin penindasan, permusuhan, pengasingan, atau mungkin beberapa dari kita yang dulunya mungkin masuk di dalam komunitas tukang berkata-kata kotor, mau nggak mau kita sekarang harus keluar atau pergi dari komunitas itu, atau mungkin kita masuk di dalam komunitas tukang bully, mau nggak mau sekarang kita juga harus keluar menjadi mungkin tukang puji gitu. Mungkin dulunya kita tukang pukul, sekarang kita tukang elus-elus gitu ya. Atau mungkin kita dulu tukang marah-marah, sekarang kita tukang mengasihi, kira-kira gitu. Nah teman-teman, perubahan ini pun tidak banyak, harus kita lakukan untuk kita menjadi semakin serupa Kristus, tetapi juga mendatangkan penolakan dari orang di sekitar kita. Tidak sedikit dari kita yang mendapatkan pengasingan dan permusuhan. Nah teman-teman, surat Petrus hari ini pun mau mengingatkan kita kembali bahwa kita pun di dalam konteks dunia sekarang, sebagai anak muda dimanapun engkau, teman-teman, mau engkau anak SMP, mau SMA, kuliah, kerja, dimanapun kita, ketika kita menghadapi namanya penderitaan, karena kita melakukan kebenaran, ketika kita menghadapi penolakan, karena kita menyaksikan Kristus, ketika kita menghadapi permusuhan hanya karena kita ingin hidup benar, teman-teman. Petrus mau katakan, it's worth it untuk dijalanin. Nah, alasannya ada dua setidaknya yang Petrus mau ajarkan pada hari ini, teman-teman. Yang pertama, mengapa worth it? Worth it itu karena penderitaan adalah sebuah kesempatan bagi kita sebagai umat Allah untuk memberikan kesaksian tentang kasih Kristus. Ini bisa kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat 18-20, teman-teman. Maka dari itu Petrus menulis begini, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ini berarti kematian Kristus itu komplit, teman-teman, sempurna dan hanya terjadi sekali. Ini berarti dia menggantikan posisi kita. Siapa yang digantikan kita? Nah, disebutkan kemudian, ia yang benar, Kristus yang benar, kalau saya sebutkan tanpa dosa, tidak berdosa, dia mati sekali untuk segala dosa orang-orang yang tidak benar, teman-teman. Siapa mereka? Orang-orang tidak benar itu adalah kita. Orang-orang yang dikasihinya, teman-teman. Hal ini ditegaskan berarti Yesus yang tidak berdosa mati menggantikan posisi kita yang seharusnya mati dan layak untuk dihukum. Karena kita layak mendapatkan penalti atas dosa kita. Teman-teman, tindakan yang dilakukan Yesus ini, kalau kita lihat sekarang, bukankah ini menjadi seperti sebuah hal yang konyol, bukan? Ini seperti hal yang bodoh, kalau boleh saya katakan gitu. Maksudnya, gini, bayangkan ya teman-teman, mungkin nggak sih, atau mungkin bayangkan saja di antara kita, apakah mungkin ada di antara kita yang mau menggantikan teman kita yang dikeluarkan dari sekolah? Padahal mungkin yang mukul teman atau bully teman adalah dia. Tapi kita dengan sukarela mengacungkan tangan dan kita bilang, keluarkan saja saya Pak, demi dia saya mau gitu. Atau mungkin ada dari kita yang rela gitu gaji kita dipotong, padahal yang mungkin melakukan kesalahan proyek kerja, atau mungkin yang bermalas-malasan, yang sering telat datang kerja, adalah teman kita, tapi kita dengan sukarela datang kepada bos dan kita katakan, bos, saya rela banget dipecat demi dia. Saya rela banget dah, gaji saya dipotong, nggak apa-apa, nggak makan seminggu, nggak apa-apa dah.
Kira-kira gitu teman-teman. Atau mungkin kita rela dimarahin orang tua, padahal yang mungkin yang mecahin piring, berantakan mainan, atau rumah adalah adik atau kakak kita. Tapi kita yang tameng gitu, kita yang datang, kita bilang, "Mah, hukum aku saja, aku boleh tidur di luar," gitu. Kan maksudnya, tampaknya itu hal yang konyol teman-teman, itu sesuatu yang konyol. Tapi teman-teman, apa yang Yesus lakukan pada kita ketika dia memilih untuk datang ke dunia, itu bukan hal yang konyol teman-teman bagi Allah. Paulus di dalam Roma 5 ayat 7-8 dikatakan gini, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan teman-teman? Ketika kita masih berdosa. Teman-teman, tadi kita coba bayangkan, untuk teman kita saja belum tentu loh kita siap berkorban. Tapi Tuhan mati untuk kita, bahkan ketika kita adalah seterunya, musuhnya, ketika kita masih berdosa. Lanjutnya Filipi 2 ayat 5-8, Paulus pun menegaskan bahwa Kristus Yesus yang dalam rupa Allah, dia mau tidak mempertahankan milik yang dia miliki itu, kesetaraan dengan Allah itu. Tapi dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya. Bahkan apa? Taat sampai mati. Mati di kayu salib. Sebuah cara penghukuman yang sangat-sangat mempermalukan seseorang karena dosa yang begitu besar, teman-teman. Itulah salib. Teman-teman, pengorbanan hal yang kita anggap konyol, itu nggak konyol di mata Allah. Jawabannya hanya satu, alasannya hanya satu. Karena dia begitu mengasihi kita. Supaya apa? Supaya dia membawa kita kepada Allah. Itu adalah tujuannya, teman-teman. Itulah mengapa Yesus rela untuk datang ke dunia, menderita, dan pada akhirnya mati di kayu salib. Teman-teman, teladan Yesus inilah, teman-teman, yang Petrus ingin tegaskan pada kita. Terkhusus yang hari ini hadir pada saat ini. Bahwa apa? Bahwa penderitaan yang kita alamin, penindasan, hinaan karena kita berlaku jujur, mungkin penderitaan karena kita melakukan kebenaran, pengasingan karena kita menolak untuk berkumpul dengan mereka yang melakukan dosa, atau mungkin rame-rame nonton pornografi, atau mungkin kesaksian hidup kita ditolak karena kesaksian hidup kita yang kita tunjukkan sebagai orang percaya. Teman-teman, inilah yang Petrus mau katakan, bahwa bertekunlah di dalam bertahan ketika engkau mengalami penderitaan karena imanmu. Itu yang mau Petrus ajarkan pada hari ini. Mengapa? Karena itu worth it, teman-teman. Worth it. Sama seperti Kristus yang mau menderita bagi kita, supaya dia membawa kita kepada Allah. Begitu juga kita, teman-teman, murid-murid yang mengatakan bahwa kita adalah pengikutnya. Kita mengikuti teladannya, supaya orang-orang yang belum percaya, yang memperlakukan kita dengan begitu kasar, yang menindas kita, suatu hari, teman-teman, kita berdoa, mereka pun boleh menjadi satu keluarga dengan kita dalam tubuh Kristus, bukan? Kita juga boleh menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk membawa mereka mengenal Allah, mengenal besarnya kasih Kristus, bagaimana pengorbanan Kristus, bagaimana Kristus sudah menebus dosa kita, dan pada hari ini kita hidup di dalam kemenangan, bukan? So, penderitaan, hinaan, kata-kata kita, oh dasar orang aneh, so suci lu, cupu, pelecehan yang kita alamin, teman-teman, permusuhan yang kita alamin. Atau mungkin beberapa dari kita dikucilkan sehingga teman kita jadi sedikit, hanya mereka yang sama-sama pengikut Kristus. Semuanya worth it, teman-teman. Karena kita tahu ketika kita bersaksi, kita bisa dipakai Tuhan untuk menyaksikan kasih Kristus itu, dan dengan harapan mereka pun akhirnya menjadi pengikut Kristus yang setia. Teman-teman, saya juga pernah mendapatkan ejekan ya di kantor. Jadi 2016 ketika saya baru saja bekerja waktu itu, saya bekerja, baru 2 minggu pertama saya dikirim ke Kudus, teman-teman, di Jawa Tengah. Saya dikirim ke Kudus untuk tugas dinas, dan di situ suatu pagi, jadi teman saya, jadi kami tinggal di mes atau mungkin asrama ya, mereka ada asrama. Jadi di situ pagi-pagi betul, rekan kerja saya ini pagi-pagi baru bangun, dia keheranan karena dia mendapati ternyata di pojokan dari kamar tidur kami, itu ada orang sedang baca buku dengan menggunakan senter, teman-teman. Tapi nggak berani hidupin lampu, jadi kondisinya adalah gelap gitu. Jadi dia mendapati di pojokan tersebut saya
sebagai karyawan baru itu sedang saat teduh, teman-teman, menggunakan senter. Jadi saya baca Alkitab di pojokan, saya senterin itu Alkitab, saya baca pagi-pagi betul. Jadi ketika dia bangun dia kaget, loh ini kenapa nggak dinyalain lampu, malah baca di pojokan gitu. Dan dia baru tahu saya baca Alkitab, dia kaget saya saat teduh. Nah, sejak hari itu teman-teman, ketika kami pulang dari Kudus ke Jakarta, kemudian dia mulai menyebarkan informasi itu ya, bahwa itu tuh ada orang Kudus tuh, pagi-pagi subuh-subuh udah baca Alkitab di pojokan pakai senter doang. Jadi ejekan itu nggak lama udah tersebar di kantor teman-teman, sehingga saya sometimes mendapat cap dasar orang Kudus, tapi nggak tahu ya ini positif apa negatif ya teman-teman. Nggak cuma itu teman-teman, beberapa dari teman saya juga ketika mereka sedang ngobrol, ketika saya datang mereka akan diam gitu teman-teman. Mengapa? Karena ternyata saya dapatin mereka sedang mengobroli hal-hal yang kotor atau jorok atau mungkin porno. Mereka tahu saya itu nggak akan ketawa kalau mereka sedang bercanda seperti itu. Sehingga ketika saya datang mereka akan bilang, ada Wendy, udah kita nggak usah ngobrolin ini, nggak nyambung. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Jadi, mungkin hal ini juga akan kita alamin teman-teman di lingkungan kita, baik itu sekolah, rumah mungkin, atau mungkin lingkungan kompleks, atau mungkin pekerjaan dan kuliahan engkau. Ketika misalkan kita mencoba untuk hidup kudus, tapi mereka menganggap kita seperti orang aneh. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, kita murid-murid zaman now, kita pun diingatkan kembali oleh firman hari ini untuk apa? Untuk kita tetap setia, kita memberikan kesaksian hidup kita menunjukkan perbedaan kita menunjukkan kekudusan kita, bukan untuk dimusuhin, bukan untuk supaya tampak keren, bukan untuk supaya sebuah bentuk kesombongan, tetapi supaya apa? Supaya mereka boleh juga bertanya dan mulai bertanya, loh kok dia bisa begitu ya? Aku menjadi penasaran. Jadi kita memunculkan curiosity di dalam diri mereka ketika mereka bertanya, kamu tuh kenapa? Apa yang kamu percayai? Siapa yang kamu percayai? Boleh nggak cerita ke aku? Nah, disitulah teman-teman, akhirnya kita menyaksikan pengharapan yang ada di dalam diri kita. Ini teman-teman, tapi saya juga mau notes bahwa ketika kita sedang ditindas, saya tidak berkata bahwa kalau engkau dipukul, minta ditendang. Enggak, saya nggak berkata begitu. Atau mungkin kalau engkau ditindas, engkau minta ditindas lebih lagi gitu. Oh, tolong tindas aku. Nggak kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, tetapi yang pasti adalah di dalam Alkitab, Yesus mengajarkan bahwa kita tidak membalas yang namanya kejahatan dengan kejahatan atau pemberontakan. Tapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. So, yang mau saya katakan adalah, teman-teman, ketika engkau mengalami penderitaan atau penindasan yang tampaknya berlebihan, kita juga perlu berhikmat untuk menyikapinya. Apakah kita memang harus menghindari penindasan itu, atau mungkin kita perlu melaporkan penindasan itu, tapi kita memang perlu hikmat. Dan kita di dalam hikmat itu juga kita terus berdoa, mendoakan mereka yang dalam tanda petik menganiaya kita, bentuknya apapun. Supaya apa? Supaya mereka pada akhirnya boleh melihat kita bertahan. Kita tetap menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita. Dan kita berharap mereka pun boleh menjadi sesama. Mereka boleh menjadi orang percaya. Nah, teman-teman, penderitaan itu juga worth it. Kenapa? Ini yang kedua, nih yang diajarin Petrus. Worth it karena bertahan di dalam penderitaan karena mengikut Kristus. Ini didorong oleh sebuah harapan. Ini didorong oleh sebuah nilai yang lebih tinggi daripada hanya sekedar penderitaan itu sendiri, yaitu sesuatu yang bersifat kekal. Apa itu? Kedatangan Kristus kembali untuk kedua kalinya, teman-teman. Teman-teman, Petrus menggunakan cerita Nabi Nuh, teman-teman. Jadi, Nuh di dalam 2 Petrus 2 ayat 5 itu disebut sebagai pemberita kebenaran. Ini berarti apa? Di dalam cerita yang di Petrus sampaikan di sini, Nuh dan keluarganya, 7 orang lainnya diselamatkan dari air bah. Teman-teman, selama kita kan kalau sekolah minggu ya, biasanya diceritain bahwa Nuh membangun air bah, terus membawa semua pasangan binatang masuk ke dalam bahtera, kemudian air bah datang, dan kemudian mereka selamat, mereka nyangkut di gunung, kemudian mereka keluar. Jadi biasa cerita itu yang disampaikan, teman-teman. Tapi memang di sekolah minggu tidak pernah diceritakan bahwa sebenarnya Nuh itu tidak cuma membangun bahtera, teman-teman. Dari teks Alkitab 2 Petrus 2 ayat 5 ini kita mendapati bahwa selama Nuh hidup, selama Nuh membangun bahtera, dia bukan cuma orang yang hidupnya benar di tengah orang-orang yang tidak benar. Tapi dia juga menyaksikan kebenaran. Dia memberitakan pertobatan. Makanya dia disebut sebagai pemberita kebenaran. Tidak heran di Kejadian 6 dikatakan Allah mendapati Nuh adalah satu-satunya orang yang hidupnya benar dan berkenan kepada Allah, teman-teman. Di samping itu dia juga terus memberitakan pertobatan kepada orang-orang di sekitar mereka. Dari gambar yang saya dapat ini menarik, teman-teman. Jadi
lihat di pojok kiri mereka asik bercanda, ketawa, mengolok, mungkin sambil menunjuk mereka mengatakan, ya saya nggak tahu apa yang dikatakan mereka, tapi yang jelas adalah Nuh pada waktu itu pun mengalami yang namanya penderitaan atau cemoohan. Nah, pertanyaan mengapa Petrus menggunakan Nabi Nuh dan juga keselamatannya dari air bah itu sebagai ceritanya. Karena gini teman-teman, apa yang terjadi pada Nuh dan juga konteks jemaat Petrus pada waktu itu mirip. Misalnya, Nuh dan keluarganya adalah orang-orang minoritas di tengah orang tidak percaya. Persis dengan jemaat Petrus pada waktu itu yang berada di tengah orang non-percaya. Nuh hidup benar di tengah dunia bobrok. Ini yang diharapkan dari pembaca Petrus juga. Kamu harus hidup benar di tengah dunia yang bobrok ini, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian yang ketiga, Nuh bersaksi atau memberitakan kebenaran pada orang sekitarnya. Yang keempat, Nuh menyadari bahwa penghakiman air bah akan terjadi. Kalau dalam konteks pembaca Petrus, berarti apa? Petrus mau mengatakan bahwa kedatangan Kristus kedua kalinya juga akan terjadi. Kekekalan itu akan segera datang. Penghakiman itu akan segera datang kepada manusia. Dan yang terakhir adalah Nuh yang bertahan di dalam penderitaan itu dan terus mengabarkan kebenaran itu. Dialah yang akhirnya diselamatkan bersama dengan keluarganya, 7 orang lainnya, teman-teman. Jadi teman-teman, keselamatan Nuh dari air bah inilah yang dipakai Petrus, yang pada akhirnya dia menggunakan gambaran baptisan, teman-teman. Jadi keselamatan dari air bah, itu dia mau menganalogikan atau mungkin menjadikan itu sebagai gambaran seperti kita pada waktu ini ketika kita menerima sakramen baptisan. Menyimbolkan keselamatan kita pada akhirnya nanti di dalam hari penghakiman ketika Kristus datang kedua kalinya itu. Mengapa? Karena teman-teman di dalam baptisan itu kita bersatu. Kita bersatu di dalam kematian Kristus. Jadi konteks Petrus pada waktu itu baptisan adalah baptisan selam, teman-teman. Yang sekarang memang masing-masing konteks berbeda. Tapi kalau misalkan kita lihat konteksnya Petrus, baptisan selam, ini melambangkan kematian. Ketika diselamkan ke dalam air, itu melambangkan kematian orang tersebut bersama dengan Kristus. Dan ketika dia dinaikkan di dalam air, itu melambangkan kebangkitan bersama dengan Kristus yang akhirnya bangkit. Dan nantinya kita juga akan mengalami kenaikan ketika Kristus datang kedua kalinya, teman-teman. Nah, jadi sekali lagi saya mau menyimpulkan bahwa Petrus ingin mengatakan bahwa seperti Nuh yang bertahan di dalam penderitaan, dia diselamatkan dari air bah. Begitu juga kita yang saat ini bertahan di dalam penderitaan karena mengikut Kristus. Nantinya, teman-teman, ketika Kristus datang, kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga. Baptisan menjadi simbol bagi kita sebagai orang percaya bahwa kita adalah pengikut Kristus yang telah menjadi satu dengan Dia di dalam kematian, kebangkitan, dan nantinya kenaikan. Teman-teman, nilai kekekalan ini, teman-teman, nilai yang worth it ini, nilai yang layak diperjuangkan ini, teman-teman, kenaikan nanti, kekekalan ini di sorga nanti. Ini digambarkan di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, teman-teman. Nah, di sini Petrus mengatakan bahwa Ia atau Yesus yang telah dibunuh di dalam keadaannya sebagai manusia, flesh, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, spirit. Di sini Petrus mengontraskan antara flesh dan spirit. Flesh itu digunakan untuk melambangkan satu kefanaan, satu kesementaraan, atau kedagingan. Sedangkan spirit ini, roh ini melambangkan kekekalan atau sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi ini bersifat kekal. Nah, jadi Petrus mau mengatakan begini, teman-teman. Yesus telah menunjukkannya kepada kita bahwa Dia mati di dalam kefanaan itu, di dalam dunia ini, dan tetapi pada akhirnya Dia dibangkitkan dan hidup kekal di dalam dunia spirit, di dalam roh, di dalam sesuatu yang spiritual sifatnya, sesuatu yang sifatnya kekal. Nah, ini yang seharusnya menjadi penguat bagi kita juga, teman-teman. Fakta ini begitu penting, karena berarti Petrus membahas sesuatu yang kekal itu lebih penting daripada sesuatu yang fana, bukan? Fakta ini sesuai dengan penekanan Petrus ketika dia mengatakan bahwa penderitaan di dunia ini sifatnya sementara, teman-teman. Apa yang kita alami di dunia ini sifatnya sementara. Tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu yang sifatnya kekal. Karena kita nanti akan mendapatkan yang namanya warisan kekal ketika Kristus datang kedua kalinya, teman-teman. Inilah mengapa saya mau katakan bahwa bertahan di dalam penderitaan sebagai orang Kristen, ketika kita menyaksikan Kristus di dalam hidup kita, ketika kita hidup benar, tapi kita malah direndahkan, teman-teman. It's worth it. Sangat-sangat worth it. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kefanaan, kesementara di dunia ini. Karena ibarat kita hidup di dunia yang fana hanya segini,
Tapi kita hidup di dunia yang kekal itu tidak ada batasnya, teman-teman. Namanya juga kekal ya, tidak ada batasnya. Jadi sangat worth it. Teman-teman, saya mau menceritakan kisah tentang seorang wanita namanya Nanda, teman-teman. Jadi ceritanya begini. Ini cerita saya adaptasi dari buku yang judulnya saya tidak bisa sebutkan di sini karena memang bukunya juga tidak disebarluaskan. Jadi teman-teman kalau memang butuh atau mau nanya atau tahu lebih lanjut, bisa silakan japri saya. Jadi saya samarkan namanya Nanda. Teman-teman, jadi begini ceritanya. Nanda ini seorang perempuan muda berusia 26 tahun. Dia seorang guru yang begitu rajin, dan dia adalah seorang new believer. Dari mana? Tadinya dia adalah Muslim, seorang Saudi patriotik. Tiba-tiba suatu hari terdengar dari rumahnya teriakan begini, "Bertobat! Kamu sudah menghujat. Hukuman bagi penghujat adalah mati." Tiba-tiba terdengar teriakan seperti itu dalam rumahnya. Itu ternyata adalah teriak dari kakak laki-lakinya Nanda, yang begitu marah dengan wajah yang merah, dengan urat-urat yang kelihatan, begitu marah dengan adiknya. Kalimat itu diikuti oleh ancaman pembunuhan. Teman-teman, mengapa kakaknya melontarkan kalimat ini? Karena kakaknya adalah Muslim yang taat. Dan pada waktu itu ternyata malamnya Nanda pernah berdebat dan kelepasan bicara tentang imannya kepada Kristus. Sejak hari itu, kehidupan Nanda ada dalam bahaya. Setelah Nanda kelepasan bicara mengenai Mesias, kakaknya marah dan mengancamnya. Kakaknya kemudian bergegas ke kamar, masuk ke dalam kamar Nanda, dan segera masuk memeriksa semua dokumen yang ada di komputer Nanda. Di sana kakaknya menemukan ada jurnal, bahkan bukan cuma satu, banyak jurnal, tentang pengakuan iman Kristennya Nanda. Dan bahkan kakaknya menemukan gambar salib. Jadi terkonfirmasi bahwa Nanda sekarang sudah menjadi pengikut Kristus, bukan lagi Muslim. Teman-teman, kebencian yang tajam terpancar dari mata kakaknya. Dia kemudian meninggalkan Nanda, membanting pintu, dan memberinya waktu 4 jam saja untuk kembali mempertimbangkan apa yang sudah dia putuskan. Dan sekarang 4 jam sudah berlalu, teman-teman. Nanda harus memilih apakah dia akan bertobat dan memeluk Islam kembali. Atau Nanda berdiri teguh dalam iman Kristennya, tetapi dengan resiko kehilangan nyawanya. Nah, di dalam kamar itu Nanda kemudian bergumul sama seperti yang biasa dilakukan. Pada akhirnya dia kembali ke komputernya, dia masuk ke dalam forum berbahasa Arab, dan dia mulai menulis pesan. Dalam kondisi kritis ini dia memberi judul pesan seperti ini. Aku dalam masalah besar. Isinya adalah damai dari Tuhan dan Allah kita, dan dari Yesus Sang Mesias. Aku di dalam masalah besar. Keluargaku mulai meragukan aku karena sebuah perdebatan agama malam ini dengan ibu dan kakak laki-lakiku. Tatapan mata kakakku membuat aku begitu takut. Tolong doakan aku. Begitu tulis Nanda di forum yang biasa dia tulis. Teman-teman, tidak lama setelah kejadian itu, 12 Agustus 2008, hanya berselang beberapa minggu sejak kejadian itu. Surat kabar lokal melaporkan sebuah kisah dengan judul begini. Seorang anggota Al-Hasbah membunuh saudara perempuannya yang menjadi seorang Kristen. Lebih lanjut lagi di dalam isi surat kabar tersebut. Orang tersebut, kakaknya, telah membunuh saudara perempuannya karena mengubah keyakinannya dan masuk agama Kristen. Menurut sumber-sumber yang dekat dengan korban, sang pembunuh menyerang perempuan itu dengan membakarnya dan memotong lidahnya. Apa yang terjadi pada Nanda, teman-teman, sangat menggenaskan. Pengorbanan yang Nanda lakukan untuk iman Kristennya demi Kristus sangat luar biasa. Di dalam tulisannya di forum, Nanda berkata seperti ini, saya potong. Air mata mengalir di pipiku, dan sungguh sedih hatiku. Terhadap orang-orang yang menjadi Kristen, betapa kejam dirimu. Kakaknya maksudnya. Sang Mesias berkata, berbahagialah orang yang dianiaya. Dan kami, bagi Sang Mesias, kami rela menanggung segalanya. Ancamanmu tidak menggelisahkanku, dan kami tidak takut. Karena Tuhan, sampai mati, aku tetaplah orang Kristen.
Di akhir hayat aku berdoa kepada Tuhan pemilik dunia ini. Yesus sang Mesias, sang terang yang memberi tuntunan. Ubahkanlah hati mereka dan luruskanlah hikmat mereka. Kiranya Dia menebarkan cinta di tengah kalian. Hai para muslim. Catatan forum Nanda begitu menyentak kita zaman ini, teman-teman. Nanda sangat yakin dengan anugerahnya, pengharapan yang ada di dalam dirinya, sehingga dia pun merasa layak, merasa worth it, menyerahkan segalanya demi Tuhan, bahkan nyawanya, teman-teman. Ia memilih Yesus daripada hidupnya. Dan iman Nanda hari ini menjadi teladan bagi kita semua, teman-teman. Teman-teman, Nanda telah mengikuti teladan Yesus. Seperti Yesus yang mati, menderita secara fisik, dia didera, dia dicambuk, dia dihina, dia diludah, dia ditampar, dia dipukul, dia ditelanjangi di depan umum, teman-teman. Dan akhirnya dia mati buat kita. Bukan buat dirinya, teman-teman, tapi buat kita. Karena apa? Karena dia mengasihi kita supaya setiap kita sekarang, saat ini, supaya dia membawa kita kepada Allah. Supaya kita percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam dia. Maka dari itu, teman-teman, sebagai pengikut Kristus, sebagai pembaca surat Petrus, saat itu maupun saat ini, teman-teman, seharusnya kita tidak terkejut ketika kita diminta untuk mengikuti langkah dan jejak Yesus. Begitu juga kita dalam pergumulan saat ini, teman-teman. It's not easy, teman-teman. Bukan hal yang mudah. It's not easy. But it's worth it. Nggak mudah, tapi layak diperjuangkan, teman-teman. Teman-teman, bagaimana dengan kita saat ini, teman-teman? Penderitaan, permusuhan yang kita alamin dari orang-orang yang belum percaya di dalam lingkungan kita, di sekitar kita, di sekolah kita, di tempat pekerjaan kita, di kampus kita. Apakah kita dikucilkan dan dibully karena kita tidak mau ikut membuli teman kita, teman-teman? Atau mungkin sebagian dari kita dianggap cupu karena kita nggak mau ikutan nonton pornografi. Atau mungkin kita dibenci karena kita nggak mau kasih kunci jawaban kepada teman yang di belakang yang mungkin sering minta kunci jawaban pada kita ketika ujian. Apakah kita juga dikucilkan, kita dikeluarkan dari kelompok karena kita mungkin diejek kurang maco ketika kita nggak mau ikutan ngerokok, ngedrugs, dugem, mabuk. Kita dianggap bukan teman kalau kita tidak ngomong kasar ketika kita main game, atau mungkin nggak keren kalau misalkan main game tapi nggak ngomong kasar, atau mungkin ketika olahraga kita tidak mengeluarkan kata-kata berbau binatang, terus kita dianggap cupu. Penerimaan kita, teman-teman, dan kenyamanan dari lingkungan sosial kita akan menekan kita, teman-teman. Tapi apakah kita akan tetap bertahan untuk hidup demi Kristus? Teman-teman, nggak mudah, tapi itu worth it. Worth it karena orang lain dapat mengenal Allah. Kita dapat dipakai Kristus, supaya mereka boleh mengenal Allah. Dan worth it karena ada pengharapan akan kekekalan. Teman-teman, jika kita terus memandang kepada kekekalan, teman-teman, maka apa yang terjadi di dunia ini nggak bisa dibandingin. Karena kekekalan itu sesuatu yang nggak ada ujungnya, teman-teman. Sedangkan hidup kita di dunia ini ada batasnya. Maka kita melihat penderitaan, permusuhan, penindasan, pelecehan, ejekan, cemooh. Karena iman kita, karena kehidupan kita, karena kesaksian kita, teman-teman. Itu semua worth it dijalanin. Karena ada Kristus yang sudah terlebih menjadi teladan dan kekekalan yang menanti kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hari ini sudah disampaikan. Tuhan, kami setelah membaca firman-Mu dan Tuhan yang boleh bekerja dalam hati setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang rindu untuk hidup, untuk Engkau bersaksi dalam kehidupan kami. Tapi bukan menjadi hal yang mudah, Engkau yang tahu pergumulan anak-anak-Mu, Bapa. Tolong kami, dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami hadapi. Mungkin hanya kami seorang diri yang tahu pergumulan kami ketika kami mau cerita, kami susah bercerita, Bapa. Mungkin hanya kami yang tahu bagaimana beratnya penderitaan yang kami alami, Bapa. Ketika orang lain mungkin hanya mengatakan, ya nggak apa-apa, bersabar, Tuhan. Tolong kami, supaya kami boleh beroleh kekuatan kami, karena kami percaya apa yang kami alami saat ini, Bapa, hanya sementara. Sedangkan di depan sana ada kekekalan yang menanti, Bapa. Pengharapan kami letakkan hanya di bawah kaki-Mu saja, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau yang boleh tolong, berikan kami pertumbuhan, sehingga kami boleh mengaplikasikannya. Setiap firman yang kami dapat hari ini dengan baik. Hanya di dalam nama Yesus hamba memohon berkat untuk anak-anak-Mu, Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Oke, terima kasih buat Lause Wendy yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan. Kita akan menerima berkat dulu. Namun sebelumnya teman-teman, kita akan masuk ke break room. Bagi teman-teman yang nanti belum masuk ke dalam break room, tolong tunggu sebentar supaya kita bisa, karena ada beberapa yang kelihatan belum terdaftar kayak gitu ya. Jadi nggak bisa langsung masuk, jadi tolong harap bersabar ya. Oke, kita akan menerima berkat dari Lause Ray. Oke, mari kita sama-sama tutup ibadah ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kiranya Tuhan yang boleh menerima sembah dan puji kami. Setiap ibadah kami biarlah Engkau sempurnakan, dan biarlah kami boleh terus memuliakan Tuhan, bukan hanya di dalam ibadah ini, tapi melalui kehidupan kami, di dalam kehidupan pertemanan kami, studi kami, di dalam pekerjaan kami. Biarlah sungguh Tuhan yang boleh campur tangan dan menolong dan menopang. Biarlah setiap penderitaan kami boleh tanggung berjalan bersama denganmu, dan biarlah kami boleh menjadi saksi hidup kebenaran. Kami ingin melakukan yang benar, dan kami mau menjadi saksi dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan, kami akan kembali masuk ke dalam breakout room. Biarlah sungguh Tuhan yang boleh menyertai. Mari kita pulang dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus dan pengorbanannya yang mati di salib dan bangkit untuk menembus dosa kita, dan juga kekuatan dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk ke breakout room. Happy Sunday, God bless you. Halo teman-teman yang belum masuk. Lempar lagi di sini. Oke. Pada kelempar semua. Oh, si Jari balik. Oke, bentar ya. Austin masuk ke ini Pak Heri. Ya. Ini ada yang kepental-pental. Sebentar ya. Tunggu ya teman-teman, ini tadi sudah ada beberapa yang dimasukin, tapi ini akhirnya ini. Aku nunggu pas aja. Sebentar. Tadi yang Coba di kontak langsung. Ari. Bentar doang langsung cabut. Bisa, bentar ya. Sambil tunggu, boleh tahu nggak Ari dari mana ya Ari? Mungkin usianya berapa Ari? Sebentar ya. Mahasiswa Atmajaya Okay. dari Papua, usianya 18 tahun. Usia 18 tahun ya. Ari baru ya? Iya, baru. Welcome ya Ari ya. Kita masukin ke ini ya, ke grup teman-teman yang usianya bareng ya. Yes. 18 ya. Oke. Bentar, Austin. Tinggal di mes ya Ari ya? Ya, Ini bagaimana? Austin udah di... Sebentar. Kenapa? Austin, kamu udah masuk? Apa nggak ada tulisannya di layarnya? Oh ya. Oke. Ari tinggal di mana Ari? Di BSD di Cisau, Serpong. Oh di Cisau. Oke. Satuin aja. Aku Sebentar ya Ari. Ari udah masuk ke angkatan yang baru ya? Yang baru masuk ya? Connection yang baru. Ini 5 ya? Mending sini aja ya, ada cowoknya. Ada Ari. Oke, bye-bye Ari. Tinggal ini ya, ada tulisan ya. Oke. Limsani. Halo Limsani.
Nah, ini berdua ya, Sani, siapa nih, Nak? Sani ya? Bisa nggak 4JO? Dibuka dulu ininya, di-unmute dulu, San. Di-unmute dulu, Lausa boleh tahu umurnya berapa? Namanya siapa ya? Dibuka dulu. Di-unmute bisa? Kalian dari Pamulang atau dari Alsut? Bisa di-unmute nggak? Biar bisa ngomong sama Lause. Halo? Dibuka dulu suaranya. Di bagian bawah kiri ada mikrofon yang dicoret. Nah, itu diklik aja. Di-unmute. Bisa? Nggak bisa ya? Atau kamu boleh ketik deh sama Lause. Alicia ke tempat Bu Ella. Bisa diketik? Kamu bisa ketik? Flo, gua ke DC, Flo. Iya. Bisa? Ini Sani. Room 1. Iya.